Di film Pengabdi Setan 2 pada endingnya diperlihatkan ada 4 penunggang kuda yang membunuh Ayah Ian dengan cara ditarik tubuhnya ke 4 penjuru arah yang berbeda. Penunggang kuda tersebut dikenal sebagai Four Horsemen. Kisah eksekusi Four Horsemen ini ada dalam cerita di abad pertengahan. Penyiksaan dengan metode ini merupakan salah satu penyiksaan yang dianggap keji. Sebenarnya ada beberapa penyiksaan lain atau hukuman mati yang tak kalah kejinya dengan Four Horsemen ini. Dan salah satunya buat gua berasa lebih pas diberikan untuk Ayah Ian. Halo Bedars, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum gua lanjut tentang Four Horsemen ini, buat kalian yang suka sama Bad Urban, jangan lupa like and subscribe. Klik juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update cerita-cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia selalu punya cerita. Siapa lu? Beders, seperti tadi gue bilang, film Pengabdi Setan 2 sangat menarik banyak perhatian masyarakat Indonesia, bahkan sampai di negara-negara lain. Film besutan Joko Anwar ini banyak diperbincangkan, bahkan banyak juga yang mengeluarkan pandangan, teori, bahkan konspirasi tentang film ini. Nah, dari banyaknya teori konspirasi film Pengabdi Setan 2 ini, ada yang menarik perhatian gua. Ada sebuah adegan di mana diceritakan Ayah Ian berniat membunuh anaknya itu, yaitu Ian sendiri. Nah, karena niatnya ini dianggap mengancam keberadaan para pengabdi setan, maka mereka mau mengeksekusi Ayah Ian dengan cara diperlihatkan pada adegan itu kalau tubuh Ayah Ian ditarik oleh 4 penunggang kuda. Cara eksekusi ini hanyalah satu dari beberapa cara eksekusi keji yang lainnya. Nah, dari beberapa cara eksekusi yang pernah dilakukan, gua mau cerita tentang 5 cara yang buat gua ini cukup keji. Dan salah satunya buat gua lebih pas dilakukan kepada Ayah Ian. Yang pertama adalah skafisme. Skafisme atau skafism disebut juga sebagai the boats. Merupakan bentuk hukuman kuno yang digunakan pada zaman Kekaisaran Persia di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Bentuk hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang parah kepada terpidana. Hukuman ini diberikan kepada para penjahat seperti pembunuhan keji dan pengkhianatan. Tekniknya yaitu mengikat terpidana di tengah antara 2 perahu atau 2 pohon. Lalu mereka akan dicekoki oleh campuran madu dan susu hingga muntah dan diare. Nah, kotoran yang keluar dari akibat muntah dan diare itu akan dibiarkan menyebar ke seluruh badan, wajah, tangan, mungkin kaki, karena kan kondisinya adalah terpidana tersebut diikat. Dan setelah mungkin muntahan, diare, campuran susu madu itu keluar, si terpidana ini dibiarkan dijemur di bawah sinar matahari. Nah, akibat bau yang cukup menyengat itu mengundang para serangga. Bisa dibayangkan, pasti bau-bau itu mengundang hama-hama, serangga, termasuk juga tikus. Nah, bisa kalian bayangkan apa yang akan terjadi kepada orang tersebut. Akibat dari gigitan serangga, tikus, dan hama-hama itu, si terpidana ini akhirnya akan menyerah pada kematian yang lambat dan menyakitkan. Intinya adalah si penjahat itu harus menderita dulu sebelum mati. Itu hukumannya yang diberikan. Nah, kisah skafisme yang paling terkenal yang pernah terjadi adalah eksekusi Mithridates yang terjadi sekitar 401 sebelum Masehi. Mithridates adalah seorang tentara Persia yang waktu itu membunuh
Cyrus, adik dari Raja Artaxerxes yang kedua. Menurut Plutarch, seorang penulis esai dan penulis biografi Yunani, Mithridates dikatakan bisa bertahan dari penyiksaan ini selama 17 hari sebelum akhirnya dia meninggal. Apa pendapat kalian, Leaders? Komen di bawah. Yang kedua adalah white torture atau penyiksaan putih. Nah, metode penyiksaan sadis ini dilakukan tanpa menyentuh korban. Nah, white torture ini merupakan metode penyiksaan dengan menggunakan nuansa warna putih. Nah, tujuan dari metode ini sejatinya bukan untuk menyiksa tahanan secara langsung, tetapi membuat tahanan merasa tersiksa sampai mengalami kerusakan mental yang parah. Para tahanan akan diisolasi dalam sel yang berupa sebuah ruangan bernuansa putih semua. Mulai dari dinding, lantai, tempat tidur, lampu, bahkan baju tahanan pun berwarna putih. Nah, untuk makanan yang diberikan kepada tahanan, mereka akan diberikan nasi putih di atas piring putih. Bisa dibayangkan, semua serba putih. Metode yang digunakan ini, metode white torture ini tidak menyerang fisik. Namun efeknya bisa dipastikan menyerang psikis orang tersebut. Tujuannya adalah menyiksa psikologi dan mengurangi sensorik para tahanan. Yang dalam prosesnya itu bisa membuat tahanan merasa kehilangan jati diri atau identitas diri. Kemungkinan dia tidak akan ingat siapa dirinya, siapa keluarganya. Ada juga seorang jurnalis yang merupakan salah seorang pendiri fraksi Tentara Merah yang dianggap sebagai teroris bernama Uriah Meinhof. Nah, dikatakan seluruh sel dan dekorasinya itu dicat putih. Selama diisolasi, Uriah ini menulis buku atau mungkin menulis pesan, entah itu menulis surat, yang mengatakan bahwa selama di penjara, dia merasa kepalanya ini akan meledak. Dia mengatakan kalau tengkoraknya berasa terangkat dan akan pecah. Sulit dibayangkan. Dan buat gue memang nggak bisa dibayangkan gitu ya. Bagaimana rasanya tengkorak bisa berasa terangkat dan akan pecah. Dan akhirnya dia gantung diri setelah 2 tahun penangkapannya. Yang ketiga adalah hukuman dengan cara direbus, boiled to death. Metodenya adalah dibunuh dengan cara direbus minyak atau air mendidih. Metode ini pernah digunakan di beberapa bagian Eropa dan Asia. Kematian dalam kasus ini disebabkan karena kulit yang melepuh yang disebabkan oleh cairan panas, luka-luka bakar yang terbentuk di lengan, batang tubuh, dan lutut. Pemanasan berkepanjangan mengakibatkan luka bakar tingkat 4 di kulit. Epidermis dan dermis hancur yang berujung pada pecahnya lapisan lemak. Seorang Richard Roos pada tahun 1531, dia bekerja sebagai juru masak di rumah John Fisher yang pada waktu itu menjabat sebagai uskup di Rochester. Roos direbus sampai mati setelah dianggap mengkhianati dengan pengkhianatan tingkat tinggi. Dikatakan bahwa Roos telah meracuni bubur yang disajikan kepada Fisher dan tamu-tamunya. Semua yang makan bubur itu jatuh sakit dan diberitakan 2 orang meninggal. Richard Roos yang pada hari itu dibawa ke Smithfield dan akhirnya direbus dengan hukuman boiled to death. Apa pendapat kalian? Komen di bawah. Nah, yang keempat adalah The Four Horsemen. Metode dengan tangan dan kaki diikat tali ini masing-masing dihubungkan ke seekor kuda yang menghadap ke 4 penjuru. Dengan sekali hentakan saja, keempat kuda itu akan melesat diikuti terbelahnya tubuh menjadi 5 bagian. Bagian pertama, 2 tangan, dan 2 kaki. 5 bagian. Nah, metode hukuman mati seperti ini sudah kerap sebetulnya dilakukan oleh di dunia pada abad pertengahan.
Metode ini juga disebut sebagai drawing and quartering, menarik dan membagi menjadi 4. 4 itu maksudnya kudanya 4 gitu, tapi tubuhnya ya dibagi jadi 5. Ternyata metode ini pernah terjadi di Indonesia. Sekitar tahun 1721, Indonesia pada waktu itu dijajah oleh Belanda. Nah, ada seorang raden yang bernama Raden Kartadria mengunjungi seseorang bernama Peter Eberveld. Peter ini ada kemungkinan adalah keturunan Belanda, mungkin kawin dengan wanita Indonesia. Nah, jadi diceritakan pada waktu itu Peter merasa sedih karena dia melamar bekerja di VOC tapi tidak diterima. Karena hal itulah, karena tidak diterima oleh VOC, Peter akhirnya bersekongkol dengan Kartadria untuk membantai orang-orang Eropa, termasuk perempuan dan anak-anak. Akhirnya mereka itu mengirimkan surat kepada Sultan Banten supaya dibantu dalam aksi itu. Celakanya, Sultan Banten justru mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Belanda kala itu. Sultan Banten memberitahu soal adanya ancaman persekongkolan jahat yang akan membahayakan keamanan pada waktu itu. Dan pada waktu VOC mendengarkan kabar tentang itu, akhirnya Peter ditangkap. Peter Eberveld dijatuhi hukuman Volhosman. Tangan dan kaki Peter diikat dengan tali, masing-masing dihubungkan ke seekor kuda yang menghadap ke 4 penjuru, dan sekali hentak, keempat kuda itu akan melesat diikuti terbelahnya tubuh Peter menjadi 5 bagian. Lalu dikatakan kepala Peter dipenggal dan ditancapkan di atas tonggak gerbang rumahnya. Sedangkan Raden Kartadria disiksa secara mengerikan. Makamnya dikabarkan kini berada di Kebon Jukut, Mangga 2, Jakarta Barat. Apa pendapat kalian, Bedes? Komen di bawah. Yang kelima adalah Poena Chulei. Nah, hukuman Poena Chulei ini menggunakan metode memasukkan terpidana ke dalam karung beserta dengan sejumlah binatang. Ada ular, ada anjing, ada monyet, dan ada ayam. Nah, dari keempat hukuman metode yang tadi gue sebutin, sebetulnya menurut gue metode yang kelima ini, yang lebih cocok untuk ending adegan kematian Ayah Ian. Waktu zaman peradaban Romawi kuno, metode hukuman ini dinilai paling kejam. Ada seorang bernama Marcus Publius Malleolus dianggap sebagai parisida. Dihukum menggunakan metode Poena Chulei pada 101 sebelum Masehi karena membunuh keluarganya. Apa itu parisida? Parisida adalah seseorang yang membunuh atau berniat membunuh keluarga dekatnya sendiri. Baik itu orang tua, baik itu anak, baik itu kakak, adik mungkin ya. Nah, jika dikaitkan dengan film Pengabdi Setan 2, Ayah Ian kan sebetulnya berniat membunuh anaknya. Tapi yang jadi pertanyaan gua, kenapa Joko Anwar malah memilih metode Four Horsemen ini dan bukannya Poena Chulei? Apa pendapat kalian? Komen di bawah. Saya Doni dari Bed Urban. Ciao.